Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, kita akan belajar mengenai gerak lurus. Nah, dalam gerak lurus ini ada dua kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perpindahan, yang kedua adalah jarak. Nah, perpindahan ini merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir pindah. Atau dengan kata lain, perpindahan ini dapat juga disebut sebagai jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir benda. Kemudian, jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi misal ada contoh, sebuah mobil bergerak dari posisi A ke posisi B, kemudian ke posisi C. Nah, untuk mengetahui atau mencari perpindahannya, berarti tinggal kita hitung saja perpindahan dari posisi awal benda ke perpindahan atau posisi awal akhir benda. Berarti posisi awalnya di titik A, posisi akhirnya di titik C. Jadi tinggal kita tarik garis dari posisi A ke posisi C, kemudian kita hitung berapa panjangnya. Sedangkan kalau misalkan jarak, itu kan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi yang harus kita hitung adalah panjang lintasan mobil dari titik A ke titik B, kemudian dilanjutkan lagi dari B ke titik C. Nah, itu dia perbedaan antara perpindahan dan jarak. Nah, di dalam gerak lurus ini terdapat dua macam geraknya. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu bisa juga disebut sebagai GLB. Contohnya, pada saat kita menaiki sepeda motor, pada speedometer itu kan menunjukkan angka yang berubah-ubah. Nah, hal ini atau angka yang berubah-ubah itu pada speedometer menunjukkan kelajuan motor saat yang sedang bergerak. Nah, di dalam gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan itu juga ada dua kata kunci yang harus bisa dibedakan, yaitu adalah kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan itu digunakan untuk mengukur jarak tempuhnya, sedangkan kecepatan digunakan untuk mengukur perpindahannya. Nah, pada GLB, besar kecepatan dan kelajuan itu memiliki simbol V dengan satuan meter per sekon. Nah, yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan, atau bisa juga disebut dengan GLB. Contohnya, pada saat kita sedang berada di jalan, dan kita memperhatikan mobil di sekitar kita yang sedang berjalan juga, kemudian tiba-tiba di depan ada lampu merah. Nah, maka mobil kita yang sedang kendaraan yang sedang kita naiki itu otomatis akan memperlambat geraknya dengan cara mengerem agar berhenti karena sedang lampu merah. Nah, sampai mobil atau kendaraan kita berhenti, kemudian lampu menyala hijau. Maka kita akan menambah kecepatan kita dengan melakukan gas ya, mengegas pada kendaraan kita sehingga kendaraan kita yang semulanya diam pada saat lampu merah akan bergerak kembali ketika lampunya sudah hijau. Nah, percepatan atau perlambatan sebuah benda itu dapat dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T. Nah, percepatan eh, dinamakan percepatan itu apabila ketika pada konsep yang lampu merah tadi berarti percepatan itu ketika dalam posisi diam kemudian benda bergerak. Berarti pada saat di lampu merah dan lampunya hijau itu dinamakan percepatan. Kemudian perlambatan berarti ketika kita sedang berjalan kemudian di depan lampu merah, maka kita akan mengalami perlambatan atau memperlambat gerak kendaraan kita. Nah, di sini rumusnya menggunakan A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya itu merupakan perubahan kecepatan di mana dapat kita cari dengan Vt min V0. Vt ini merupakan kecepatan akhir kita dan V0 ini merupakan kecepatan awal. Yang keduanya ini memiliki satuan meter per sekon. Kemudian perubahan waktu itu dalam sekon. Nah, percepatan benda itu juga berlaku pada posisi vertikal. Pada pergerakan benda secara vertikal itu bedanya
dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang memiliki nilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.